Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik ketika pertama kali datang Rasulullah dengan membawa berbagai macam. Maka nanti kita akan paham nih bahwa sebenarnya mereka juga ada kewajiban sholat, ada kewajiban zakat, mereka sebenarnya ada kewajiban itu. Ya, cuma akhirnya banyak penyimpang. Nanti kita akan bahas yang akan datang. Kemudian bagaimana nasib mereka sudah disediakan oleh Allah, dan siapa yang dijamin dengan orang-orang yang Allah ridhoi dan Allah ridho pada dia. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini sebagai pembuka saja, intinya bahwa Rasulullah SAW itu adalah bukti nyata dari Allah sebagai bentuk kekuasaan Allah dalam berbuat sesuatu. Itu pertama. Yang kedua, orang-orang pada saat itu ketika Allah utus Rasulullah ada 3 golongan besar. Ada yang menerima Rasulullah secara utuh hingga dia beriman kepada Allah. Banyak contohnya, kayak Salman Al-Farisi. Kemudian hampir semua sahabat itu penyembah berhala, orang-orang musyrik semua, hampir semuanya. Tapi ada beberapa sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Contoh, Khadijah nggak pernah menyembah berhala, Sayyidina Ali nggak pernah menyembah berhala, Abu Bakar nggak pernah menyembah berhala. Tapi umumnya bayangkan sahabat itu dulu mantan. Nah, mereka bisa menerima itu sebagai Rasulullah sebagai nabi. Kemudian ada juga orang yang tidak mau menerima, ya, karena memang di agama sebelah kan tertulis bahwa aku diutus untuk Bani Israel. Jadi dianggapnya bahwa Muhammad juga hanya untuk bangsa Arab. Maka mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah karena mereka bukan orang Israel. Karena mereka bukan orang Israel. Nah, kemudian yang lain ada orang yang benar-benar nolak, nggak mau beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dikatakan juga sama baik. Contohnya ya Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Ya, itu kalau teman-teman, ya kita akan insyaallah sambung di pertemuan yang akan datang. Kalau kedengarannya kita tutup, sebelumnya cukup ya. Yang masalah ini apa ya? Yang seperti buih di lautan umat muslim. Karena banyak gitu, tapi ya kayak kita lah mau cuma bisa marah-marah aja, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya nanti ini akan berapa kesana nih? Akan berapa kesana bahwa nanti Yahudi, Nasrani itu kan ada berbagai golongan. Yahudi 70 golongan, Nasrani 72 golongan, Islam 73 golongan, ya kan? Itu nanti firqah mereka. Kemudian dikatakan juga umat Islam itu banyak asal buih di lautan. Cuman mereka terombang-ambing ya. Tahu buih nggak? Busa. Yang busa itu kan terombang-ambing, Pak. Ketika dihantam badai, hilang busa. Kan gitu kan? Nanti kumpul lagi. Ya begitulah. Nggak ada artinya. Bahkan dikatakan umat muslim itu laksana hidangan di meja makan. Hidangan di meja makan yang dari solong kita nih umat muslim tengah-tengah tinggal nyapok doang. Itu dibaca seperti itu. Maka orang Islam juga gampang diprovokasi, gampang diakal-akali, gampang diadu domba. Itu ya. Nah kemudian berkaitan dengan firqah tadi kata Rasulullah di dalam hadisnya bahwa innal yahud ikhtilafu ala hidda wa sab'ina firqah. Kita bahas ini. Di pertegangannya sesungguhnya orang Yahudi itu mereka berselisih pendapat ada 71 firqah, ada 71 golongan. Wa inna nasara ikhtilafu ala isnataini wa sab'in. Dan orang Nasrani itu ada 72 golongan, 72 firqah. Kemudian wasataftariqu hadhihi ummah ala 3 wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahid. Dan umat ini, umat Islam maksudnya kata Rasulullah, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka illa wahid kecuali 1 golongan. Tapi Rasulullah nggak nyebutin siapa itu. Gue gitu. Pada ngaku bahwa dialah kelompok yang paling benar. Tapi Rasulullah kasih sinyal. Siapakah yang dimaksud 1 orang itu? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang 1 golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang akan selamat itu siapa? Kata Rasulullah, golongan yang mengikuti apa yang dikerjakan olehku dan para sahabatku. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau ada orang yang benci sahabat itu tanda-tanda bukan orang yang
yang selamat. Ada juga orang yang tidak ngikutin sunnah Nabi, sunnah sahabatnya. Nah, tinggal ukur aja diri kita. Maka sebut ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Ahlus sunnah itu orang yang berpegang pada sunnah wal jamaah. Jamaah itu diartikan sebagai ijma sahabat. Jadi orang-orang yang menjalankan sunnah Rasul dan sunnah sahabat, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apapun nama organisasinya, apapun nama perkumpulannya, apapun nama firqahnya, selagi mereka beriman mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat, itulah disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di Indonesia yang bisa disebut ahlus sunnah wal jamaah antara lain bisa NU, Muhammadiyah organisasi, kemudian Persis, lalu ada Salafi di sana, ada juga Ikhwanul Muslimin. Itu orang-orang ahlus sunnah semua. Karena apa? Karena mereka menjalankan sunnah Nabi. Secara golongan Islam itu ada dua golongan besar, ada Sunni, ada Syi'i, kan gitu kan? Ada ahlus sunnah, ada Syiah. Dan jadi bahasa dibacakan. Kita ngomong ini udah kemana-mana nih. Ya. Jadi dia gitu ya teman-teman. Insyaallah mudah-mudahan kemudian akan datang kita akan gali lebih dalam lagi makna dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita nanti termasuk dalam golongan terakhir yang kita sebutkan tuh. Apa kata Allah dalam akhir ayat ini? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada dia ridho kepada Allah. Siapa? Dari kalimat khasyiyah. Kita akan bahas lebih jauh masalah ridho Allah, ridho kita, dan masalah khasyiyah itu apa. Demikian itu lagi pada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta